Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di waktu yang berbarokah ini, di hari-hari yang mulia ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam. Karena nikmat itu adalah nikmat tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Selagi nikmat itu masih berkutat di alam dunia ini, maslahatnya, kebaikannya kita rasakan di dunia. Kalau tidak ada, maka kesusahannya, malaratnya tetap di alam dunia tok, maka berarti nikmat itu masih nikmat yang rendah. Adapun nikmat yang tinggi itu adalah tatkala maslahatnya, kenikmatannya, keagungannya kita rasakan dalam kehidupan kita di alam dunia ini, dan kita rasakan nanti insyaallah tatkala kita sudah meninggalkan alam dunia ini menuju ke alam barzakh, terlebih lagi nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang mulia ini mari kita baca salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada orang yang menghadap kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, yani orang tadi berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Inna akhi istatlaqa batnuhu. Sungguhnya saudaraku mengalami sakit perut yang parah. Dalam artian dia itu wadul, menceritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi saudaranya yang sedang tertimpa sakit perut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isqihi asala, kasih dia minum madu. Isqihi asala, kasih dia minum madu. Rasulullah ngasih resep agar saudaranya yang sakit perut tadi dikasih minum madu. Fasaqahu, akhirnya sahabat tadi pun ngasih saudaranya yang sakit perut tadi minum madu. Tsumma ja'ahu, kemudian beliau datang lagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, inni saqaituhu asala falam yazidhu illa istitlaqa. Ya Rasulullah, saya sudah ngasih saudara saya minum madu, tapi tambah parah ya Rasulullah. Sakit perutnya itu tambah parah. Faqala lahu thalatha marrat. Kejadian itu terjadi sampai 3 kali. Dalam arti, yani kali yang pertama dikasih minum madu, pulang dikasih minum madu. Nih, disuruh kasih minum madu lalu pulang kasih minum madu. Ternyata tambah parah. Balik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kembali mengatakan kasih minum madu. Pulang lagi ngasih minum madu saudaranya sakit perut. Bukannya sembuh
sakit, balik menghadap Rasulullah SAW untuk yang ketiga kalinya. Rasulullah SAW masih mengatakan kasih minum madu, kemudian pulang untuk yang ketiga kalinya ngasih minum madu kepada saudaranya. Thalatha marrat. Tsumma ja'a ar-rabi'ah. Kemudian untuk yang keempat kalinya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan isqihi asala, kasih minum madu. 3 kali salah. Nih, dalam tanda kutip ini salahnya. 3 kali resepnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata tidak membuat sakit perutnya sembuh. Keempat kalinya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bertahan, isqihi asala, kasih minum madu. Yani kasih minum madu. Sahabat tadi karena sudah merasa 3 kali salah, 3 kali nggak sembuh, beliau itu setengah protes kepada beliau SAW, setengah menyampaikan kondisinya. Beliau mengatakan laqad saqaituhu falam yazidhu illa istitlaqa. Ya Rasulullah, empun kula kasih minum madu ya Rasulullah 3 kali lho empun, tapi kondisi perutnya tambah parah gitu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqallah, maha benar Allah, kadzdzaba batnu akhi, yang enggak benar itu perut saudaramu. Yani fasaqahu fabara. Akhirnya pulang lagi, dikasih minum madu yang keempat kalinya, baru kemudian sembuh. Yani baru kemudian sembuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya hanya salah satu cerita ringan yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang rata-rata hadis-hadis yang kita pelajari di hari-hari ini, di saat-saat ini, itu rata-rata bukan munculnya dari pengajian. Rata-rata itu bukan munculnya dari majelis taklim. Rata-rata itu munculnya malah dari kehidupan sehari-hari antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Kadang-kadang antara beliau dengan istrinya, antara beliau dengan sahabatnya, antara beliau dengan tetangganya, antara beliau dengan kerabat dan keluarganya, begitu. Kayak hadis ini. Hadis ini kan kejadiannya ada tamu menghadap sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, pripun nggih? Yani sederek kula sakit perut. Rasulullah mengatakan, ya sudah pulang, kasih minum madu. Kasih minum madu. Ternyata nggak sembuh, tambah parah. Menghadap Rasulullah balik yang kedua kalinya. Ya Rasulullah, bukannya sembuh, ya Rasulullah tambah parah. Kasih minum madu mas. Pulang lagi kedua kalinya, kasih minum madu, bukannya sembuh, tambah parah. Ketiga kalinya balik. Ya Rasulullah, pripun nggih? Umpun 2 kali ya Rasulullah, mboten sembuh, tambah parah. Rasulullah mengatakan, kasih minum madu kok ngeyel to sampeanku. Ini kasih minum lagi madu yang ketiga kalinya, bukannya sembuh, tambah parah. Yang keempat kalinya beliau ngomong, ya Rasulullah, enggak sembuh ya Rasulullah, tambah parah. Rasulullah SAW mengatakan, Allah itu pasti benar, maha benar Allah, pasti benar. Yang tak sampaikan kepadamu ini enggak resep dokter loh, ini wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha benar, enggak mungkin salah. Nek sampai enggak sembuh, sing enggak beres itu perut saudaramu. Ya kadzaba batnu akhi, yang enggak beres itu perut saudaramu. Ya sudah, pulang, kasih minum madu. Dikasih minum madu, baru kemudian sembuh. Ini baru kemudian sembuh. Apa yang kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini? Apa yang kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini? Pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah akidah, bahwa semua yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, semua yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wahyu enggak mungkin salah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mayantiku, enggak pernah ngomong 'anil hawa, karepe dhewe. Rasulullah SAW itu ngomong itu bukan kehendaknya sendiri.
In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karena yang disampaikan oleh beliau itu adalah wahyu, maka nggak mungkin beliau itu ngomong sesuatu yang salah. Tidak mungkin beliau itu bicara sesuatu yang salah. Sebagaimana manusia, semua yang datang dari beliau itu bagian dari wahyu. Makanya suatu hari, tatkala ada seorang sahabat yang pinter baca, pinter nulis. Rata-rata para sahabat itu kan masyarakat di zaman itu ummi. Rata-rata itu nggak bisa moco, nggak bisa nulis. Tapi ada sebagian sahabat itu yang pinter moco, pinter nulis. Salah satu di antara mereka adalah Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Lah, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As itu mempunyai kebiasaan sering gitu, senantiasa nyertai Rasulullah SAW selagi beliau mampu. Dan beliau itu mempunyai kebiasaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Kemana-mana itu nggawa buku catatan. Apapun yang disabdakan oleh beliau lalu ditulis. Kalau sahabat yang lain itu kan rata-rata yang disabdakan oleh beliau didengar, diiling-iling, dihafal. Ini apalannya kuat, ya apal terus. Ini apalannya lalian, ya bar ngono lali. Tapi Abdullah bin Amr bin As itu apapun yang disampaikan oleh beliau maka ditulis oleh beliau radhiyallahu an. Sampai sebagian sahabat yang lain itu karena melihat kebiasaan Abdullah bin Amr bin As itu kok rada aneh, ya dikomentari, nyeletuk ngono. Abdullah, sampean itu loh, kok semua yang disabdakan Rasulullah tulis itu loh, karepmu piye? Rasulullah itu loh bagaimanapun juga tetap manusia. Yuk kadang-kadang sedih, yuk kadang-kadang nesu, yuk kadang-kadang marah, yuk kadang-kadang sompeneng, lepas sedih, pas marah, yuk kadang-kadang ngomong keprucut. Piye to sampeyan iku? Itu komentari para sahabat kepada Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As kok merasa piye ngeten nggak perasaan nih. Beliau adul sama Rasulullah SAW tentang kebiasaan beliau dan komentar para sahabat. Apa sabdanya beliau SAW menanggapi yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As? Beliau mengatakan, "Uktub ya Abdullah, fama kharaja min hadzal fam illa haq." Teruslah wahai Abdullah, teruskan, tulis, silahkan tulis semua yang aku ucapkan, yang saya sampaikan. Fama kharaja min hadzal fam illa haq. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh beliau adalah bagian dari wahyu. Karena wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW itu 3 macam. Wahyu yang diterima oleh beliau SAW itu 3 macam. 1, yakni Al-Quran. Yang kedua, hadis qudsi. Yang ketiga, hadis nabawi. Al-Quranul Karim itu wahyu yang paling pokok, yang paling utama. Lafadznya datang dari Allah, otomatis maknanya datang dari Allah. Lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan oleh Allah hukum khusus. Wahyu yang berupa Al-Quran itu punya hukum khusus, al-muta'abbad bitilawatih, gitu istilahnya para ulama. Jadi dianggap ibadah sekedar dengan membacanya, bukan harus sampai memahami maknanya. Kata Rasulullah SAW, "Ini man qara'a kitab Allah falahu bikulli harfin hasanah." Barang siapa yang membaca kitab Allah, per hurufnya itu mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan pahalanya 10 pahala. Lalu beliau ngasih contoh, wala taqulanna alif lam mim harf. Kamu itu jangan sampai bayangkan loh, alif lam mim itu cuma 1 huruf, tapi alifun harf, lamun harf, wa mimun harf. Alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quranul Karim alif lam mim gitu, berarti pahalanya 30. Karena hurufnya 3. Jadi karena hurufnya 3. Dan ini tidak bisa digapai oleh amal apapun. Yang pahalanya itu hitungannya per huruf. Zikir
itu pahalanya per zikir. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah gitu ya, zikir kepada Allah, alhamdulillah itu hitungannya 1. Tapi nek maca Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah itu hitungannya pinten? Alhamdulillah. Lillah itu pinten? 1 2 3 4 9. Jauh gitu perbedaannya. Karena memang diberikan keistimewaan khusus. Yang kedua, Al-Quran itu wahyu yang bisa dibaca dalam sholat. Ini hadis qudsi mboten asal dibaca dalam sholat. Jadi ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin. Terus maca hadis qudsi. Yuk bubar sholate. Ini inni haramtu al-zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama. Ya bubar salate. Padahal sama-sama wahyu. Karena memang Al-Quran itu wahyu khusus yang diberikan keistimewaan khusus. Lafaz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu makna dan kandungannya. Yang wahyu niku makna dan kandungannya. Adapun lafati adalah lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi yang datang dari Allah, yang merupakan bagian dari wahyu, yang enggak mungkin salah, itu makna dan kandungannya. Adapun lafati, redaksine, narasine, maka itu yang nyampaikan adalah langsung beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena niku para jamaah sekalian, dalam ilmu qiraah dan dalam ilmu mustalah itu kan beda. Meriwayatkan Al-Qur'an sama meriwayatkan hadis. Nek meriwayatkan hadis itu boleh beda lafaz. Yang penting maknanya sama. Nek membaca Quran, oh coba-coba beda lafaz, rada-rada eling didik kira-kira ngene angsal to. Ya mboten angsal. Maca Quran kok kira-kira maknanya ngene. Nek maca hadis itu masih bisa. Maknanya ngene, lali-lali titik rada karang-karang, itu masih bisa. Meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena wahyu yang dalam bentuk hadis itu adalah makna dan kandungannya. Nek lafate itu langsung disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan sama-sama napa? Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin salah. Itu enggak mungkin salah. Adapun hadis qudsi itu yang diperselisihkan panjang oleh para ulama tentang status hadis qudsi. Tidak mungkin saya bahas di sini. Pendapat yang saya pilih adalah lafaz datang dari Allah, makna datang dari Allah, tapi tidak diberikan keistimewaan seperti Al-Quran. Ini tidak diberikan keistimewaan seperti ini Al-Quran, ini Al-Karim. Wallahu a'lam. Lah, kaidah ini para jamaah sekalian, kaidah ini dikecualikan satu kondisi. Kalau memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas menyampaikan bahwa yang barusan beliau sampaikan itu hasil ijtihad murni belaka. Kalau tidak ada itu berarti hukum asalnya wahyu. Tapi kalau kemudian beliau menyampaikan yang beliau sampaikan itu hasil ijtihad beliau murni, maka berarti itu adalah sebuah ijtihad murni. Dengan segala polemik yang muncul di kalangan para ulama di kajian usul fikih, apakah Rasulullah SAW itu bisa berijtihad ataukah tidak? Tapi yang lahir, beliau itu hukum asalnya semua ini disampaikan oleh beliau itu wahyu. Kecuali kalau beliau ngomong, beliau berbicara, yang barusan beliau sampaikan itu adalah hasil pikiran, hasil ijtihad beliau murni. Yang paling bisa dibuat contoh adalah tentang takbirun nahl dalam Sahih Bukhari. Hadis yang berbicara tentang apa itu? Perkawinan kurma. Kurma itu kan wonten sing jantan, ada yang betina. Mirip-mirip kalau di negeri kita itu pohon apa yang ada jantan betina? Salak ya? Salak, ya benar ya. Jadi Rasulullah SAW ceritanya itu kan beliau SAW itu orang Mekah.
masyarakat kota Mekah di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang itu hidupnya dari dagang dan ternak, ya, dari dagang. Nggak ada satupun yang tani. Tani di mana? Di Mekah. Orang penandur nandi di kota Mekah. Ini uripnya itu roto-roto dari dagang. Dari kecil beliau sallallahu alaihi wasallam itu hidup di lingkungan keluarga sampai rumah tangga adalah seorang pedagang. Gak ngerti carane tani. Di umur 50 tahun. 50 tahun hidup di kota Mekah. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah, ke negeri Yathrib yang kemudian namanya berubah menjadi kota Madinah. Negeri Yathrib di zaman itu area pertanian. Negeri Yathrib di zaman itu area pertanian. Nah, pertaniannya pertanian apa? Para jamaah sekalian. Ya mboten jagung, mboten kacang, nandur nanti jagung. Ini pertaniannya itu tani kurma, tani kurma. Pada waktu beliau datang, tahun pertama beliau datang jelang musim panas, itu kan waktu pohon kurma itu mulai berbunga. Mulai berbunga. Lah, kurma itu ada yang jantan, ada yang betina. Jadi yang jantan itu diambil serbuknya, kemudian ditabur-taburkan ke apa? Pohon kurma yang betina. Yuk satu-satu gitu. Naik. Nah, pohon kurma kan tinggi toh. Sudah gitu repot lagi pohonnya. Naik sampai di atas, taburkan. Turun, naik lagi satu, yang kedua turun. Lah sampai sak kebun itu pohonnya 100, ya remek. Loro kabeh ngono. Rasulullah sebagai seorang pedagang, lahir di keluarga yang pedagang, enggak pernah ngerti tani. Kok beliau itu susah gitu ya. Susah gitu kok gitu loh. Pikirannya beliau yang enggak ngerti dunia pertanian. Beliau lalu komentar, "Lau tarakuhu la asmar." Barnawai paling juga buah toh gitu. Ya lau tarakuhu la asmar. Barnawai paling juga buah. Komentar beliau ini didengar oleh salah satu sahabat. Sahabat ini menggunakan kaidah dasar. Yang disampaikan beliau adalah wahyu, langsung diviralno. Tapi zaman itu durung ono WA. Ini langsung diviralkan oleh sahabat tadi, ngomong kemana-mana, semua temen itu diomongi. Rasulullah SAW kemarin ngomong demikian loh. Barnawai paling ini buah. Bahasanya Rasulullah itu enggak memerintahkan untuk membiarkan loh. Beliau cuma mengatakan lau tarakul asmar. Seandainya mereka biarkan paling akan buah toh. Itu kira-kira. Barnawai paling yuk buah. Itu bukan perintah untuk membiarkan loh ya. Tapi cuma komentar beliau. Seandainya mereka membiarkan aja, paling juga buah kok. Gitu loh. Komentarnya beliau. Tapi dianggap serius oleh sahabat tadi, diviralno. Sing wis kadung apa? Ngawinkan ya sudah. Yang belum ngawinkan kurma itu gak jadi ngawinkan karena komentar beliau sallallahu alaihi wasallam. Bener. Kota Madinah zaman itu gagal panen kurma. Kenapa? Yang sudah kadung dikawinkan berhasil panen, yang belum gagal. Jadi buah kurma itu jadi bunga mulai pentil gugur, jatuh, ya. Jadi gak jadi matang, gak jadi buah. Gagal kurma, mereka sowan menghadap Rasulullah SAW. Ini ya Rasulullah, kita itu ya Rasulullah biasanya itu ngawinkan kurma. Lah kemarin jenengan komentar ngeten. Akhirnya kita nggak jadi komentar. Gagal kurma ya Rasulullah, gagal panen ya Rasulullah. Rasulullah SAW akhirnya mengatakan, "Lau kana min umuri dinikum fa ilayya, wa in kana min umuri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum." Ini urusan agama. Itu serahkan kepadaku. Ini urusan dunia, carane kerja. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Lah, kalau ada komentar yang semacam itu, oh berarti yang disabdakan Rasulullah ini bukan wahyu, murni analisis orang pedagang yang nggak ngerti tani, yang nggak ngerti tani. Kisah kedua, hadis yang kedua ini secara sanad dipermasalahkan oleh sebagian para ulama, tapi nggak apa-apa diceritakan karena itu dalam masalah maghazi. Ini dalam masalah ini sejarah
kenabian yang berkaitan dengan peperangan, dan para ulama longgar dalam masalah sanadnya. Kisah yang berkaitan dengan perang Badar. Kisah yang berkaitan dengan perang Badar. Singkat ceritanya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu setelah perjalanan nyampe di Bukit Badar, maka beliau memerintahkan sahabat untuk kita berhenti di sini, buat pertahanan di sini, tempat ini. Berhentilah para sahabat, turun dari kendaraannya, menyiapkan pertahanan untuk mengatur strategi perang keesokan harinya melawan orang-orang kafir. Ada satu sahabat kok melihat kebijakan Rasulullah ini kurang tepat dalam tanda kutip. Tapi beliau kan gak berani komentar, wong yang ngasih keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya beliau ngomong, ya Rasulullah, tempat ini yang jenengan merintahkan kami untuk berhenti di sini dan buat kemah pertahanan di sini, apakah itu wahyu yang Allah wahyukan kepadamu yang kita mesti harus taat, ataukah hanya strategi perang, ataukah murni strategi perang? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hanya strategi perang, murni strategi perang. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang ini hanya strategi perang, menurut saya ya Rasulullah, kita kurang maju ya Rasulullah. Kita jangan di sini, kita agak maju lagi. Kenapa? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, di depan kita itu ada sumber air. Di depan kita itu ada sumber air. Kita buat kemah pertahanan pasukan perang di depan sumber air. Sumber air kita letakkan di belakang. Kenapa ya? Kalau peperangan ini berlangsung lama, kita ada sumber air dan musuh kita akan kehausan karena nggak mendapatkan sumber air, karena sumber air Badar cuma itu ya Rasulullah. Oh gitu ya, ya wes maju. Itu akhirnya beliau maju. Jadi sumur diletakkan di belakang. Jadi ini pasukannya Rasulullah, sumber airnya di sini, pasukan kafir di sini. Awalnya itu di sumber air. Ya Rasulullah, sumber air jangan di sini ya Rasulullah, kita maju lagi. Kita maju lagi. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya kita maju lagi. Lah, kalau ada keterangan semacam ini yang beliau mengatakan ini bukan wahyu loh ya, yang saya sampaikan ini murni strategi perang. Kalau ada keterangan sejelas itu, berarti hal-hal yang disampaikan itu memang murni ijtihad beliau. Tapi kalau tidak ada yang semacam itu, hukum asalnya apapun yang disabdakan oleh beliau adalah bagian dari wahyu. Contoh hadis yang kita baca tadi. Hadis yang kita baca tadi. Itu kan sebenarnya urusan resep orang sakit perut toh. Urusan resep orang sakit perut. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kasih minum madu. Sekali salah. Salah tanda kutip beliau, gak sembuh. Tambah parah. 2 kali gak sembuh. 3 kali tetap gak sembuh, tambah parah. Gitu. Keempat kalinya Rasulullah SAW itu mengatakan, Sadaqallah, maha benar Allah. Ini tuh nggak salah. Maha benar Allah. Yang nggak beres itu perut saudaramu. Kasih minum madu. Baru kemudian sembuh. Dan begitu cara kita memahami, cara kita mensikapi apapun yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asalkan riwayatnya sahih, gitu ya, asalkan riwayatnya sahih dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini para jemaah sekalian, pecahan dari yang pertama, jika yang disampaikan oleh beliau itu adalah wahyu, maka wajib untuk mentaatinya. Wajib untuk menerima itu sebagai bagian dari wahyu. Dan wajib untuk menerima itu sebagian dari wahyu. Konsekuensinya kan, jika itu berupa berita, wajib diimani. Jika itu berupa perintah, maka dikerjakan. Jika itu berupa larangan, maka ditinggalkan. Dan itu konsekuensi pengakuan kita bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kan beliau itu statusnya Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah
dalam arti jangan kita sikapi beliau kayak Tuhan atau kayak anak Tuhan. Beliau tetap manusia, tapi beliau itu seorang rasul, bukan sekedar manusia yang wajib untuk kita jalankan kewajiban muslim kita terhadap kerasulan Muhammad SAW, yaitu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang disabdakan oleh beliau, wa ta'atuhu fima amar, mentaati apapun yang beliau larang, yang beliau perintahkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apapun yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang didatangkan, yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Apapun yang dilarang oleh beliau, maka tinggalkanlah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, berita-berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu meskipun akal kita belum mampu mencernanya, yakinlah, yang enggak mampu itu akal kita, bukan berarti berita beliau itu salah. Yakin suatu ketika nanti akan dibuktikan, akan ketemu dalam dunia ilmiah yang membuktikan apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ana ambil contoh satu aja, waktunya mepet. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Sabdanya beliau ini disampaikan 15 abad yang lalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan taqumas sa'ah hatta ta'uda jaziratul Arab murujaw wa anhara." Lan taqumas sa'ah, tidak akan pernah datang hari kiamat sampai negeri Arab ini, bacanya negeri Madinah sekitarnya, Madinah Mekah dan sekitarnya, sampai negeri Arab ini ta'ud, balik kembali, muruj itu ya ijo ruyu-ruyu, banyak apa ya, pohon, banyak hutan, banyak tanaman, banyak apa gitu, murujan, negerinya menjadi indah, ijo ruyu-ruyu, wa anhara, dan menjadi penuh banyak air sungai yang mengalir. Sabdanya Rasulullah SAW ini kan konsekuensinya di zaman beliau negeri Arab itu kering kerontang padang pasir. Sebelum itu negeri Arab itu dulu sekali itu hijau royo-royo. Nanti jelang hari kiamat negeri itu akan kembali hijau royo-royo. Para sahabat tatkala mendengar hadis ini itu nggak mampu mencerna karepe opo gitu. Wong negeri koyo ngene, kemana mata memandang yang dilihat adalah padang pasir. Jadi batu cadas gitu ya. Batu cadas. Sampai di abad ke-6 di zamannya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi masih belum bisa mencerna hadis ini. Karepe opo gitu. Pokoknya difahami dengan wis pokoknya percaya ngono wae. Bahwasanya nanti akhir zaman yani negeri Arab itu akan balik ijo royo-royo, banyak anak sungai yang mengalir. Lah, sabda beliau ini baru mulai kedeteksi itu setelah majunya ilmu pengetahuan. Setelah majunya ilmu pengetahuan, setelah menguatnya ilmu yang bisa melihat dalam-dalamnya bumi untuk bisa membaca sejarah, itu jenenge apa? Geologi. Ilmu geologi. Setelah majunya ilmu geologi, ternyata di Ar-Rubu'ul Khali. Ar-Rubu'ul Khali itu padang pasir terluas yang ada di Saudi. Nomor 2 di dunia. Yang pertama kan gurun Sahara yang dari Afrika. Yang kedua itu gurun Rubu'ul Khali. Dalam pemeriksaan antariksa, jadi gurun Rubu'ul Khali itu di kedalaman sekian, berarti jutaan tahun yang lalu ditemukan ada fosil yang itu menunjukkan kalau dulu di situ tuh hutan, banyak sungai yang mengalir, banyak tanaman, banyak pohon dan yang lain. Dan dalam prediksi alam semesta, suatu ketika nanti dengan perhitungan itu, Jaziratul Arab nanti akan kembali menjadi hijau royo-royo. Ini kan baru penemuan abad 14. Abad ini.
Dan itu semua menunjukkan kepada kita, sabda beliau itu nggak mungkin salah. Kenapa? Bagian dari wahyu. Nek ada akal kita, ilmu kita, pikiran kita yang nggak nyampe, jangan menolak hadis, tapi katakan ilmu kita yang belum nyampe. Akal kita tuh berapa toh? Pikiran kita itu sekuat apa? Ilmu kita itu sekuat apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Ilmu kita itu cuma sedikit, tidak mungkin mampu untuk mendeteksi semua yang terjadi di alam semesta. Banyak rahasia-rahasia ilahi yang sampai sekarang belum terungkap, yang sampai sekarang belum terungkap. Dan yang semacam itu banyak penelitian ilmiah yang itu membuktikan kebenaran sabda Rasulullah zaman ini baru kedeteksi, yang itu kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam satu disiplin ilmiah namanya i'jaz ilmi, pembuktian ilmiah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah, makanya keimanan kita pada zaman sekalian, prinsip kita adalah apapun yang datang dari beliau kita imani kebenarannya. Kalau kemudian kita mampu membuktikannya, alhamdulillah, itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, tambah mantap apa? Imani. Tapi kalau nggak mampu membuktikan, cukuplah bagi kita keyakinan itu mesti benar. Jangan sampai iman itu baru muncul setelah terbukti. Itu gak jadi iman. Jadi apa ya? Jadi pembuktian ilmiah. Gambarannya gini. Suatu hari kita itu dengar ustadz ceramah, misalkan membacakan hadis Sahih Bukhari Muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'al dzubabu fi ina'i ahadikum." Apabila ada laler jatuh ke minuman itu terbuka gitu ya, terus laler jatuh. Apa kata Rasulullah SAW? Faghmishu, maka laler itu lebokno sekalian, lalu buanglah laler itu. Falyashrabhu, silahkan diminum. Fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhari dawa. Karena dalam salah satu sayapnya laler itu mengandung penyakit bakteri, dan penawarnya, sterilnya itu di sayap yang satunya. Hadis ini yang diterangkan oleh para ulama adalah laler itu kalau jatuh ke minuman, jatuh dewe, jatuhnya itu mesti miring. Nek sampean gak percaya coba ndelok wae. Tapi aja nyekel laler lho ya. Aja nyekel laler tangkep terus cemplung ngono-ngono. Ya gak laler itu kalau jatuh sendiri, itu posisinya mesti miring. Satu laler asalkan jatuhnya mesti di awal-awal. Jadi itu apa itu? Laler, kok laler? Sayap yang satunya itu di bawah kena air, sayap yang satunya itu di atas nggak kena air. Ini kalau langsung dibuang, minuman ini penuh bakteri, karena sayap yang satu mengandung bakteri, sayap yang satu itu obat dan penawarnya. Kata Rasulullah SAW, jangan dibuang, airnya juga jangan dibuang. Kenapa? Eman-eman, mubazir gitu ya. Lalernya celupno sampai ndelep semuanya. Kemudian lalernya dibuang. Setelah itu airnya silahkan diminum. Silahkan loh, nggak wajib. Ini silahkan diminum karena air itu sudah steril. Bagaimana kita mensikapi hadis ini? Kita mensikapinya sam'an wa ta'ah. Kita yakin yang disampaikan oleh beliau itu benar, dan itu bagian dari wahyu. Jangan ditolak. Piye tuh hadis itu? Gak bener blas. Lah wong laler itu loh, tempatan di tempat yang kotor, ya berarti penuh bakteri. Gak mungkin, gak bener hadis itu. Misalkan gitu ya. Contoh. Sampai suatu ketika jenengan tuku sego goreng bungkusi koran. Contoh ngono ya. Di koran itu pas ono keterangan tentang penelitian tentang sayap laler. Pada waktu membaca penelitian tentang sayap laler,
dilakukan oleh Profesor Fulan Ibnu Fulan dari universitas opo, misalkan di Chicago di Amerika atau di Inggris opo, dengan penelitian ilmiah ditemukan bahwa memang laler itu sayap yang satu penuh bakteri, sayap yang satu penuh apa? Penawarnya. Lalu dikatakan gitu, oh alah, ternyata sabdanya Rasulullah bener aku nek ngono tak iman. Pada waktu itu jenengan iman, sebenarnya jenengan gak iman sama hadis. Jenengan itu sedang tidak iman sama Rasulullah, tapi iman sama keterangan yang ada di koran itu. Dan itu bahaya dalam dunia keimanan. Itu bahaya sekali dalam dunia keimanan. Baru iman setelah terbukti. Terus gimana Ustaz? Apa nggak boleh membuktikan? Pembuktian itu bagus, pembuktian itu penting. Tapi pembuktian itu hanya untuk memantapkan iman, bukan untuk landasan iman. Landasan iman itu ini wahyu, mesti bener nek terbukti alhamdulillah. Itu nambah mantep keimanan. Para sahabat itu sering mantepnya keimanan itu setelah kebukti, tapi aslinya wes iman, aslinya sudah beriman. Ini dan itu sering disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenal Surakah? Surakah yang pernah mencegat, yang pernah mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu hijrah. Itu kan singkat cerita karena waktunya mepet. Singkat cerita, Surakah itu dijanjikan Rasulullah, Surakah kamu pergi. Jadi kalau ada orang mengejar lewat sini, tolong biar jadikan mereka nggak ngejar. Jadi Surakah kan pada waktu itu masih kafir. Wani piro. Jadi aku akan melakukan itu, tapi aku oleh apa? Gitu. Aku itu dapat apa? Wani piro kalau wong istilah wong Jawa. Tak janjikan kamu akan mendapatkan mahkotanya Kisra, Maharaja Persia. Zaman itu wong Arab mikir mendapatkan mahkota Maharaja Persia itu ngimpi aja nggak berani. Wong negeri adidaya terus mendapatkan mahkotanya, mahkota raja, berarti kan kerajaan itu akan runtuh. Kamu akan mendapatkan, kamu akan aku berikan mahkotanya Kisra. Surakah sampai ngomong, ya Rasulullah, wahai Muhammad, Kisra siapa nih? Ya Kisra siapa lagi? Kisra Maharaja Persia. Sampai kemudian pada waktu Fathu Mekkah, Surakah masuk Islam. Itu kan peristiwanya hijrah. Berarti 8 tahun kemudian Surakah masuk Islam. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, mahkotanya dijanjikan Rasulullah belum dia dapatkan. Digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, mahkota Kisra belum dia dapatkan. Surakah wis sepuh, wis tuwa, wis tekenan. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Persia jatuh di tangan kaum muslimin. Perbendaharaan kekayaan Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Dibawalah itu ke kota Madinah. Salah satu nih mahkotanya Kisra. Begitu nyampe di depan Umar bin Khattab radhiyallahu an, singkat cerita, beliau mengambil mahkota itu. Lalu beliau mengatakan, panggil Surakah. Ya karena Umar ngerti bahwasanya Surakah pernah dijanjikan ini sama Rasulullah SAW. Panggil Surakah. Surakah datang wis sepuh, wis tekenan, wis bungkuk, ngonten nggih. Rambutnya putih kabeh, wis tekenan. Kemudian beliau mengatakan, ya Surakah, ini mahkota Kisra yang dijanjikan oleh Rasulullah kepadamu. Yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepadamu. Apa komentarnya Surakah? Hampir aku mendustakan sabdanya Rasulullah. Hampir aku mendustakan sabdanya Rasulullah SAW. Lawa janji ini tuh bertahun-tahun yang lalu. Sebelum aku masuk Islam, aku sepuh semacam ini belum dapat, baru hari ini dapat. Gitu. Akhirnya diambil oleh Surakah. Beberapa hari kemudian mati. Ternyata mati ini nunggu itu toh. Kan? Nunggu agar sabdanya Rasulullah itu gak bohong. Beberapa hari kemudian Surakah wafat. Dan itu pasti
yakin gitu loh. Itu pasti yang semacam itu banyak. Mereka itu tambah yakin, tambah iman setelah terbukti. Tapi pembuktian itu mboten landasan keimanan. Landasan keimanan itu kita yakini ini bagian dari wahyu. Bagian dari wahyu. Makanya sahabat tadi gak ngeyel, gak nolak. Yani sekali salah. Suruh lagi 2 kali, salah nih. 3 kali, salah nih. Setengah protes itu wajar lah ya. Tapi kan gak nolak. Karena beliau yakin sabdanya Rasulullah itu bukan resep dokter yang bisa salah. Itu adalah bagian dari apa? Wahyu. Itu adalah bagian dari wahyu. Itu adalah sabda beliau SAW. Lah, jika itu berupa perintah, jika itu ini berupa perintah, maka kerjakan. Berupa larangan, maka tinggalkan. Yakinlah para jamaah sekalian. Agama kita itu dibangun di atas maslahat. Ini kata para ulama kita, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi. Agama itu dibangun di atas maslahat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk kebaikan alam semesta, rahmat bagi alam semesta. Maka semua perintah mesti kebaikan kalau dijalankan. Semua larangan mesti kebaikan kalau ditinggalkan. Yakin itu. Meskipun kita tidak tahu kenapanya. Tapi yakinilah di dalamnya mengandung hikmah-hikmah yang amat sangat sangat besar. Dan itu sangat bisa untuk dipahami dalam kajian-kajian yang panjang di kalangan para ulama kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang berikutnya dari hadis yang berbarokah ini. Jika memang semua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari wahyu yang wajib bagi kita untuk menerimanya, mentaatinya, membenarkannya. Konsekuensi dari itu juga jangan pernah nolak wahyu dengan alasan apapun. Jangan menolak kebenaran agama kita, agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan alasan apapun. Contoh misalkan, menolak karena alasannya bertentangan dengan fakta, dalam tanda kutip. Bertentangan dengan ilmu modern. Bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sadari, jika terjadi pertentangan antara wahyu dengan ilmu modern, yakni ilmu yang ada pada zaman sekarang, maka cuma ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang diklaim sebagai wahyu itu bukan wahyu. Berarti apa? Hadisnya dhaif. Atau malah itu bukan hadis, tapi cuma peribahasa Arab. Kan akad toh peribahasa Arabnya yang kemudian diklaim jadi apa? Jadi hadis. Yani al-wa'du dainun. Janji itu yani utang. Hadis betul. Itu peribahasa Arab. Itu peribahasa Arab, bukan hadis. Yani kita misalkan yani utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Emangnya Rasulullah biyen kenal Cina? Ini Cina di zaman Rasulullah itu tidak ada. Tapi memangnya Rasulullah biyen kenal Cina? Hadis itu nggak ada asal usulnya dari Rasulullah SAW. Contoh lain yang mending, maknanya benar, tapi kalau dikatakan hadis itu salah. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang kepingin menguasai dunia, kuasai ilmunya. Barang siapa yang kepingin menguasai akhirat, kuasai ilmunya. Barang siapa yang kepingin menguasai dua-duanya, kuasai ilmu keduanya. Itu ucapan Imam Syafi'i, bukan sabda Rasulullah SAW. Jadi kemungkinan yang pertama, yang diklaim sebagai wahyu itu bukan wahyu, tapi cuma peribahasa Arab atau apalah gitu ya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, itu wahyu, tapi cara memahaminya yang salah. Jadi wahyunya benar, tapi salah paham. Akhirnya kan jadi salah. Contoh yang paling gampang. Klaim sebagian kalangan
terjadi pertentangan antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang mengetahui yang ada dalam rahim dengan USG. Loh, kepiye to Ustaz? Firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara kunci-kunci perkara gaib yang Allah itu hanya tahu adalah wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang ngerti sesuatu yang ada dalam rahim. Lah buktine Ustaz, USG iso kok lihat janin itu ireng apa putih, janin ini wis berapa minggu, janin ini lanang apa wedok, janin ini lemu apa kuru, janin ini apa, bisa dilihat kok ya Ustaz. Dengan alat modern, dengan deteksi USG bisa kok. Ngono ya. Bahkan sekarang tes DNA itu sudah bisa dilakukan tatkala janin ini masih di dalam perut. Anak ini anak isopo, bapak isopo. Ngono sing ibuke kan jelas sing ngandung to. Bapak isopo itu dalam tes DNA bisa dilakukan. Padahal masih di dalam itu. Bisa Ustaz. Berarti ayatnya gak bener. Sebentar Mas, ayatnya gak bener piye to sampeyan niku. Jadi, dalam kondisi ini yang salah itu adalah memahami ayatnya. Memahami ayatnya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu. Ma itu nek ngomong nahwu itu ma mausul. Dan ma mausul itu membawa makna umum. Jadi hanya Allah yang tahu semua kondisi bayi yang ada dalam perut ini. Semua yang Allah klaim sebagai hanya Allah yang tahu itu semuanya. Tapi kalau ada hamba-hamba Allah yang tahu sebagiannya, ya nggak masalah. Wong yang Allah katakan hanya Allah yang tahu itu semuanya. Semuanya dalam arti apa? Hanya Allah yang tahu bayi ini nanti lahir mati atau hidup. Hanya Allah yang tahu bayi ini nanti begitu lahir jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Hanya Allah yang tahu bayi ini nanti tatkala lahir jadi anak soleh atau jadi anak toleh. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Lah, yang itu sampai kiamat nggak ada yang bisa tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini lanang, ini wedok, jangankan sekarang, sejak zaman Rasulullah itu lu wis ngerti, ono sing ngerti. Sopo? Sejak zaman Rasulullah itu, janin sejak dalam perut ibunya itu sudah ada makhluk Allah yang tahu. Sopo? Malaikat. Malaikat itu ngerti. Karena hari ke-120, hari 120, akhir bulan keempat, itu Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan garis takdirnya. Salah satunya adalah adzakarun am unsa. Jadi tetapkan iki lanang atau wedok. Isek canggih ilmu ini malaikat loh, timbang USG. Tanya sekarang di sini ada dokter di hari ke-120 itu mampu nggak USG deteksi laki-laki perempuan? Ada dokter? Mbok ngerti aku. Anggaplah tahu, anggaplah bisa. Tapi masalah laki-laki perempuan itu sudah bisa diketahui zaman dulu. Jadi ayat itu bukan bahasa laki-laki perempuan. Ayat itu bahasanya Al-Quran adalah wa ya'lamu ma fil arham. Itu contoh kecil. Bahwasanya kalian pertentangan itu ternyata memahami ayatnya yang salah. Lah, jika wahyunya benar, terus memahaminya benar, lah kok ternyata bertentangan, maka sadarilah yang diklaim sebagai fakta itu bukan fakta. Akan datang suatu ketika nanti ilmu terbaru yang menggugurkan yang diklaim sebagai fakta tersebut. Kenapa? Ilmu kita itu sangat cekak untuk bisa menggunakannya menentang wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh. Gambaran lainnya, jangan tolak wahyu karena ujub, karena takabur. Itu penyakitnya siapa? Iblis.
Iblis dulu diperintahkan oleh Allah untuk sujud hormat sama Adam. Gak mau, menolak. Gara-garanya apa? Ujub. Merasa dirinya lebih bagus, merasa dirinya lebih tua. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kok aku diperintahkan sujud sama adik tuh, yani sama juniornya. Aku itu loh khairum minhu, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jenengan ciptakan saya dari api, jenengan ciptakan Adam dari tanah. Dalam pikiran iblis, api itu lebih bagus dari tanah. Makanya Imam Al-Qayyim mempunyai kitab dalam Hadul Arwah, mempunyai satu pembahasan yang unik. Ini bab bahwa tanah lebih bagus daripada api. Karena Imam Al-Qayyim itu bantah iblis. Jadi bantah iblis. Jangan sampai ujub, merasa lebih pintar, merasa keminter, sehingga kalau ada keterangan yang menentang apa yang dia katakan, lalu dia tolak, gara-garai ujub. Jangan pula menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya karena hasad, karena iri, karena dengki. Itu penyakitnya orang Yahudi. Itu penyakitnya ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan gak mau menerima kebenaran Muhammad SAW sebagai nabi, bukan karena gak yakin, tapi karena iri, hasad, dengki. Kok nabi yang kita tunggu-tunggu bukan dari turunannya Ishak, tapi malah dari turunannya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kan sebagaimana kayaknya beberapa kali Anda nyampaikan ini di majelis ini. Orang-orang Yahudi setelah dibawa oleh Nabi Musa meninggalkan negeri Mesir ke Palestina, akhirnya mereka akan menetapnya di negeri itu. Tapi kemudian Nabiullah Musa, dan dalam Taurat juga diceritakan bahwasanya nanti risalahnya Musa, risalahnya Isa itu akan ditutup dan akan disempurnakan oleh Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman itu ceritane ngene, cirine ngene, lengkap gitu. Ciri-ciri Nabi akhir zaman dalam Taurat, dalam Injil. Sampai Allah membahasakan dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu kenal ciri-ciri Nabi akhir zaman koyok mereka kenal ciri-ciri anak dewi. Saking kenali, saking detaili. Lah, salah satu di antara cerita yang ada dalam Taurat itu begini. Nabi ini akan terlahir di satu tempat, lalu akan diutus di tempat itu, dan akan berdakwah di negeri asal lahirnya. Lalu dia ditentang oleh kaumnya dan diusir oleh kaumnya, dan akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak pohon kormanya, gitu. Cerita dalam Taurat itu begitu. Jadi dalam Taurat itu tidak dideteksi, tidak disebutkan lahir di mana, kota itu apa, negeri itu apa. Cuma disebutkan nanti akan diusir dan akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak pohon kormanya. Makanya kan dalam cerita-cerita sejarah, tatkala Rasulullah pertama kali dapat wahyu oleh Khadijah, dibawa ke sini, oleh istrinya dibawa ke Waraqah Ibnu Naufal. Waraqah itu orang Arab yang menjadi pendeta Nasrani. Begitu datang, nah coba ceritakan apa yang kamu alami. Ceritakan, mendapatkan wahyu itu. Akhir dari hadis itu apa kata Waraqah? Setelah mengatakan yang datang kepadamu itu itu Jibril yang dulu datang kepada Musa. Lalu beliau mengatakan, ya laitani kuntu jaza'an idh akhrajaka qaumuk. Duh, seandainya nanti tatkala kamu diusir oleh kaum kamu, aku itu kuat, aku akan membela kamu. Rasulullah yo heran, lulu. Apa kulo itu akan diusir nanti? Gitu. Akan diusir nanti. Bahasanya itu gak dimusuhi loh. Tapi bahasanya itu idh akhrajaka qaumuk. Tatkala nanti kaum kamu akan usir kamu. Rasulullah itu gak nyambung pikirannya. Beliau itu diusir ngapain? Karena semua kondisi gak memungkinkan beliau diusir. Pertama, beliau itu ningrat Bani Hashim.
Ningrat kalau orang Arab. Bani Hashim itu ningrat dari Quraisy. Ningrat. Yang kedua, beliau selama ini dikenal sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, beliau itu nggak punya musuh, semuanya teman. Yang keempat, beliau itu suaminya Khadijah, wanita konglomerat. Lah kok diusir, ceritanya dari mana gitu. Akhirnya beliau komentar sama Waraqah, awamukhrijiyahum, jadi paman, apa mereka akan mengusir aku? Jadi Waraqah jawabnya bingung lah, harus jawab apa? Iya, ceritanya kaya ngono kan gak seru toh. Akhirnya beliau mengatakan, maja'a rajulun yani bimithli ma ji'ta bihi illa uthina. Gak ada seorang pun yang membawa risalah seperti yang kamu bawa kecuali mesti dimusuhi. Tapi sebenarnya dalam hatinya Waraqah, yuk ceritanya ngono sampai ini sesuk diusir ngono. Ceritanya ngono, memang sesuk itu diusir. Berita dalam Taurat itu begitu, berita dalam Injil itu begitu, gitu ya. Ada kisah yang lebih seru. Bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman? Itu masih ingat cerita Rasulullah SAW pada umur 12 tahun, tatkala berangkat dagang bersama pamandanya Abu Thalib. Di tengah jalan dicegat sama pendeta Buhairah toh. Gak pernah loh ono pendeta ngurusi pedagang itu. Tapi kemudian dicegat. Singkat cerita, lalu dia tanya, apakah di rombongan ini ada anak yang cirinya begini. Oh, nggih wonten, gitu. Didatangkanlah Muhammad kecil tatkala umur 12 tahun. Ini dia, dipandang. Ya, ini Nabi akhir zaman. Di umur 12 tahun. Ini Nabi akhir zaman. Lalu dia tanya, siapa keluarganya? Abu Thalib datang. Ini saya keluarganya. Jenengan sinten nih? Sampeyan siapa? Saya bapaknya. Pak, ojo bohong, Pak. Bapaknya anak ini sudah wafat tatkala anak ini masih dalam kandungan. Padahal gak kenal. Bapaknya anak ini sudah wafat pada waktu anak ini masih dalam kandungan. Sampai apa nih? Saya pamani. Lo yang ngono bener pamani. Ngomong bapaknya. Jadi ciri-ciri Nabi akhir zaman itu sudah detail persis, mereka kenal banget. Mereka itu dari negeri Palestina, negeri Syam, sampai tinggal di negeri Medina. Itu gara-gara kan mereka itu cari-cari negeri yang banyak pohon kurmanya itu mana. Ketemu di dua tempat, Khaybar dan Medina. Akhirnya mereka tinggal di Medina dan ada sebagainya di Khaybar. Begitu Nabi akhir zaman itu datang dan tokoh mereka tatkala Muhammad SAW datang, mereka diskusi. Itu tuh Nabi yang kita tunggu-tunggu. Lah iya, ini sapa meneh itu yang kita tunggu-tunggu. Lah ternyata kok turunannya Ismail. Wallahi kita nggak akan mau beriman kepadanya. Mereka yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi itu yang ditunggu. Tapi mereka nggak mau beriman gara-gara bedo bendera, bedo partai, bedo apa lagi? Bedo kabilah. Wis kelompok ikono aku gak gelem. Wah, ruwet ngono. Ini itu penolak-penolak kebenaran. Penolak-penolak, jangan sampai kita terjangkiti penyakit-penyakit yang ini semacam. Dan masih banyak ini hal-hal yang akan menolak ini kebenaran. Para jamaah yang ta'ala, sudah insyaallah sampai sini. Masih ada beberapa yang ingin Anda sampaikan tapi waktu ini selesai. Sudah selesai di sini. Terakhir, paling terakhir. Ustaz, berarti kalau begitu hadis ini menunjukkan sakit perut itu obati madu. Gitu Ustaz? Sakit perut itu obati madu. Lah kalau ternyata orang sakit perut kok diobati madu gak sembuh Ustaz? Kalau orang sakit perut kok diobati madu gak sembuh, itu cuma dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu bukan sakit perut. Sakitnya lain tapi ngefek ke perut sehingga diobati sakit perut gak sembuh. Karena itu cuma efek. Inti sakitnya bukan sakit perut. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, maduni palsu. Lo kan maduni ka asli lo. Lah wong gula dicampur karo apa? Karo asam digodhog dadi madu. Ya gak sembuh-sembuh. Ini maduni gak asli. Wong Rasulullah mengatakan iskiyah asal itu madu. Ini ya gak madu rasa ngono. Madu asli itu, madu asli. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa taala ini kita pelajari. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.